Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Santi Salama dengan nomor pokok mahasiswa 212151070 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika mengenai materi barisan dan deret. Nah, sebelum masuk ke materi barisan dan deret, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih matematika itu. Nah, matematika adalah salah satu ilmu dasar yang semakin dirasakan interaksinya dengan bidang-bidang ilmu lainnya seperti ekonomi dan teknologi. Nah, peran matematika dalam interaksi ini terletak pada struktur ilmu dan peralatan yang digunakan. Ilmu matematika sekarang ini masih banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang industri, asuransi, ekonomi, pertanian, dan di banyak bidang sosial maupun teknik. Oleh karena itu, pembuatan PowerPoint yang berjudul barisan dan deret ini dilatar belakangi untuk mempermudah proses belajar mengajar mata kuliah matematika dasar serta untuk melatih pembaca agar berpikir dalam menentukan pola bilangan, notasi sigma, jumlah baris aritmatika, serta dapat menghitung jumlah deret aritmatika. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu barisan aritmatika dan di geometri. Barisan aritmatika dan barisan geometri di sini kita akan menjelaskan tentang pengertiannya, rumusnya, dan contoh soalnya. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian barisan aritmatika. Barisan merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Barisan berkaitan erat dengan deret. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, di sini di pojok kanan bawah ada contoh barisan aritmatika seperti 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan seterusnya dengan beda yang sama yaitu plus 3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada rumus dari barisan aritmatika sendiri yaitu rumus untuk menentukan suku ke n dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, untuk rumus mencari beda pada barisan aritmatika yaitu B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Nah, di mana UN di sini merupakan suku ke N, A di sini merupakan suku pertama, B merupakan beda atau selisih, dan N merupakan banyaknya suku. Selanjutnya di sini ada contoh soal barisan aritmatika. Diketahui sebuah barisan aritmatika 15, 19, 23, 27, 31, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan tentukan suku ke-25. Nah, di sini ada langsung pembahasan dari contoh soal barisan aritmatika ini yaitu diketahui dalam soal tersebut suku pertama atau A sama dengan 15. Beda dari soal tersebut yaitu rumusnya tuh U2 dikurangi U1 di mana U2-nya tuh 19, U1-nya tuh 1, jadi 19 dikurangi 1 sama dengan 4. Yang ditanyakan dari soal ini tuh U25. Nah, kita langsung jawab saja di mana rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, yang ditanyakan yaitu U25 sama dengan suku pertamanya itu 15 ditambah N-nya itu 25 dikurangi 1, bedanya tuh kita udah dapat yaitu 4. U25 sama dengan 15 ditambah 24 dikali 4. U25 sama dengan 15 ditambah 96. U25 sama dengan 111. Nah, jadi suku ke-25 adalah 111. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada pengertian barisan geometri. Kita masuk ke materi barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri disebut sebagai rasio atau dilambangkan R. Nah, contoh barisan geometri di sini diberi tanda garis bawah yaitu 2, 6, 18, 54, 162, di mana memiliki beda yang sama yaitu dikalikan 3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada rumus barisan geometri. Di sini ada rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R
pangkat N kurangi 1. Nah, ada juga rumus untuk mencari rasio itu sendiri pada barisan geometri, yaitu R sama dengan UN ditambah 1 per UN. Di mana UN itu suku ke N, A itu suku pertama, R itu rasio, dan N itu banyaknya suku. Di sini ada contoh soal barisan geometri. Diketahui sebuah barisan geometri yaitu 3, 12, 48, 192, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri tersebut. Yang diketahui dari soal tersebut yaitu suku pertama 3, rasionya itu kita cari terlebih dahulu, yaitu dengan rumus U2 per U1, di mana U2-nya itu 12, U1-nya itu 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Yang ditanyakan dari soal tersebut tuh yaitu U ke-10-nya berapa. Nah, kita bisa langsung jawab saja, di mana rumus dari suku ke N dari dalam barisan geometri itu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Yang kita cari itu U10 sama dengan A-nya tuh 3 dikali R-nya tuh 4 pangkat N-nya tuh 10 dikurangi 1. Di mana hasilnya tuh sama dengan 786.432. Jadi suku ke-19 itu salah, ada kesalahan dari pengetikan. Maksud dari kesimpulannya tuh jadi suku ke-10 dari barisan geometri tersebut adalah 786.432. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke deret aritmatika dan deret geometri. Sama seperti barisan aritmatika dan barisan geometri, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertiannya, rumusnya, dan contohnya. Nah, untuk yang pertama di sini ada pengertian deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan hasil penjumlahan pada barisan aritmatika. Namun, deret tidak selalu menjumlahkan keseluruhan suku dalam suatu barisan. Rumus deret hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya hanya sampai suku yang diperintahkan saja. Contoh deret aritmatika yaitu 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10, tambah dan seterusnya. Terus ada juga 24, ditambah 20, tambah 16, tambah 12, tambah dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan deret aritmatika. Terus ada rumus deret aritmatika yaitu rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 A dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Di mana Sn di sini tuh merupakan jumlah N suku pertama, UN-nya tuh suku ke N, A-nya tuh suku pertama, B-nya tuh beda atau selisih, dan N-nya tuh banyak suku. Nah, di sini ada contoh soal deret aritmatika. Diketahui sebuah barisan aritmatika 15, 19, 23, 27, 31, dan seterusnya. Nah, tentukan 10 suku pertama. Penyelesaiannya tuh diketahui bahwa suku pertama atau A-nya tuh sama dengan 15. Bedanya tuh kita cari U2 dikurangi U1 sama dengan 19 dikurangi 15 sama dengan 4. Yang ditanyakan dari soal tersebut tuh yaitu tentukan 10 suku pertama atau S10. Jawab, kita memakai rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 15 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 4. S10 sama dengan 5 dikali 30 ditambah 9 kali 4. S10 sama dengan 5 dikali 30 tambah 36. S10 sama dengan 5 dikali 66. S10 sama dengan 330. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 330. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi pengertian dari deret geometri. Nah, deret geometri merupakan hasil penjumlahan pada barisan geometri. Rumus deret hanya menjumlahkan suku-suku pada barisan geometri hanya sampai suku yang diperintahkan saja, sama seperti deret aritmatika. Nah, contoh deret geometri seperti 2, ditambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32, tambah dan seterusnya. Atau 200 tambah 100, ditambah 50, tambah 25, tambah dan seterusnya. Nah, di sini ada rumus deret geometri. Rumus jumlah R suku pertama deret geometri yaitu Sn sama dengan A dikali 1 per R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, ini merupakan rumus jika R atau rasionya tuh kurang dari 1. Nah, gimana sih kalau rasionya tuh lebih dari 1? Maka menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Nah, ini untuk rumus jika rasionya tuh lebih dari 1, di mana Sn-nya tuh jumlah N suku pertama, UN-nya tuh suku ku N, A-nya tuh suku pertama, B-nya tuh beda atau selisih, dan N-nya tuh banyak suku.
Nah, di sini ada contoh soal deret geometri. Diketahui sebuah barisan geometri berikut 3, 12, 48, 192 dan seterusnya. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri tersebut. Nah, diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Yang ditanyakan tuh jumlah 5 suku pertama. Kita menggunakan rumus S5 sama dengan 3 dikali 4, maka 5 kurangi 1 per 4 kurangi 1. S5 sama dengan 3 dikali 1024 kurangi 1 per 3. S5 sama dengan 3 dikali 1023 per 3 sama dengan 1023. Jadi jumlah 5 suku pertama adalah 1023. Nah, setelah membahas materi tentang barisan aritmatika, barisan geometri, dan deret aritmatika, deret geometri, kita masuk ke evaluasi atau soal-soal. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan soal, ada cara atau mengisi evaluasi ini. Yang pertama, baca soal terlebih dahulu dengan teliti. Yang kedua, lalu klik pilihan atau jawaban yang menurut Anda benar. Yang ketiga tuh, benar atau salah jawaban Anda tuh akan muncul dengan sendirinya. Selamat mengerjakan. Nah, contohnya di sini ada soal kuis nomor 1. Tentukan suku ke-21 dari barisan aritmatika 17, 15, 13, dan 11, dan seterusnya. Berarti ini termasuk ke materi barisan aritmatika. Nah, di sini ada opsi atau opsi jawaban. Ada negatif 23, 25, negatif 21, dan 21. Nah, jika kita mengklik contohnya nih, kita menurut kita tuh jawaban yang benar tuh 21. Kita klik nih 21. Ya, berarti jawaban 21 dari soal ini berarti salah. Nah, kita coba lagi nih, klik yang negatif 23, option yang pertama. Negatif 23 kita klik. Nah, jawaban yang negatif 23 merupakan jawaban yang benar. Nah, setelah kita mengetahui jawaban yang benar, untuk slide selanjutnya di sini ada pembahasannya. Kan jawaban yang benar tuh negatif 23. Maka penyelesaiannya tuh diketahui suku pertama dari soal tersebut yaitu 17, bedanya tuh negatif 2, dan banyak sukunya tuh 21. Dimana yang kita cari itu U21. Maka U21 sama dengan 17 ditambah 21 dikurangi 1 dikali negatif 2. Hasilnya itu negatif 23. Jadi suku ke-21 dari barisan aritmatika tersebut adalah negatif 23. Nah, untuk yang selanjutnya, kuis yang selanjutnya bisa kalian isi sendiri. Ada soal kuis nomor 2, nomor 3, soal kuis nomor 4, soal kuis nomor 5, dan yang terakhir ada soal kuis nomor 6. Nah, sekian materi pembelajaran tentang barisan dan deret mulai dari materinya sampai ke evaluasinya. Semoga evaluasi yang saya berikan kepada teman-teman bisa teman-teman kerjakan dan bisa menambah ilmu serta bisa lebih mengerti gitu dari materi tentang barisan dan deret ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau dalam penjelasan materi ini tuh kurang dapat dimengerti karena saya juga masih belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.